Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan di surah Al-Baqarah ayat 74 ya. Kemarin sudah kita bahas ayat 73. Kita lanjutkan untuk pembahasan tajwidnya ya. Yuk mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa. Nah, di sini jadi tidak langsung summa qasad, tidak ya. Tapi di sini ada kaidah atau ada hukum namanya gunnah. Cara pembacanya itu adalah ditahan di hidung ya, tekanan ditahan di hidung, dua ketukan, summa seperti itu ya. Jadi tidak cepat-cepat, kaidahnya di ini kan ya, summa. Kemudian mim bertasydid karena ya alasannya, jadi cara pembacanya gunnah. Qasad, qulu, qasad. Nah, ini kalau kita menemukan tak sukun ya, bukan mantul tapi letupan, tapi tidak sampai bunyi C banget, tidak. Qasad itu keliru, tapi qasad sedikit saja. Summa qasad qulubukum. Nah, ini qulu matobi'i, jangan lupa 2 harakat atau 1 ayunan, wa sukun, dirinya dhammah. Ini masuk mad tabi'i atau mad asli ya. Kemudian bukum mim ba'di bukum. Di sini ada hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain karena mim sukun bertemu dengan mim berharakat. Jadi bisa dikatakan mithlain dan mimi ya. Cara pembacanya dimasukkan ke huruf yang kedua. Kemudian mim ba'di bunyi ba jadi mim ya, sering di sini dan suka ada tandanya mim di atas, itu namanya iqlab ya. Jadi hurufnya cuma satu, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka cara bacanya itu adalah iqlab, merapatkan 2 bibir tapi tidak ditekan, tidak mim, tidak, tapi mim ba'di, seperti itu. Ba'di dzalika, za matobi'i, fathah berdiri ya, 1 ayunan, za. Kemudian dzalika fahiyakal, fahiya, ha wasa besar, fahiya. Kemudian fahiyakal hijarah, kalau ini ha kecil, hijarah, ha halus, hijarah. Nah, ja di sini matobi'i ya, alif dirinya fathah, 1 ketukan, dua ketukan, 1 ayunan. Hijarati, ra-nya cara pembacanya tebal atau tafkhim karena harokat ra-nya fathah. Kemudian au asyaddu, au ini lembut atau lunak, cara pembacanya huruf layyin ya, wa sukun, sebelumnya harokatnya fathah. Au asyaddu, awas tidak ada tasydid, cara pembacaan tasydid itu ditekan ya, tapi ingat di sini bukan gunnah karena da tidak masuk huruf gunnah, jadi asyaddu cukup tekanan saja, 1 ketukan. Qaswah. Nah, di sini ada tak marbutah. Jadi bunyi di sini tak marbutah bunyinya jadinya ha besar, qaswah ya. Qaswah diwakafkan, jadi bunyinya ha sukun karena di sini diwakafkan, ada ta mutlak. Wakaf yang maksudnya namanya wakaf mutlak, jadi harus berhenti di sini. Kemudian wa inna gunnah nih sama seperti di awal tadi, ini mim dan nun tasydid itu termasuk huruf gunnah, jadi ditekan, ditahan di hidung, 2 ketukan. Wa inna. Nah, kemudian minal hijarati, al hijarah, alif lam qamariyah, alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ha,
hijarati. Ja di sini matabi'i 2 harakat, hija alif dengan fathah, hijarati. Ra-nya sama seperti tadi, yang ini tafkhim, cara bacanya tebal, ra-nya harakatnya fathah. Lama matabi'i 2 harakat, mimnya ma, ada alif dengan fathah. Yatafajjaru. Nah, ana tidak bosan-bosan mengingatkan ketika ada huruf yang bertasydid, cara pembacanya itu ada ditekan ya. Jadi berbeda dengan huruf tanpa tasydid, jadi harus ada tekanan. Yatafajjaru. Nah, seperti jaru. Yatafajjaru ya. Kemudian tepat sempurnakan tasydidnya ya. Ru di sini tafhim ya. Cara bacanya ra-nya atau tebal karena harokatnya dhammah. Yatafajjaru minhu. Izhar halqi, nun sukun ketemu dengan ha. Jelas pembacanya minhu. Jadi tidak minhu tapi minhul. Hul anhar. Alif lam qamariyah. Alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu alif atau a ya. Anhar ini juga jelas izhar haqi, nun sukun ketemu dengan ha besar. Anhar. Di sini ada ta, waqaf ta mutlak ya. Ta mutlak tidak harus berhenti di sini. Ra-nya disukunkan tapi tetap pembacanya tafkhim atau tebal. Anhar karena sebelumnya fathah dan kemudian panjangkan anhar. Jadi mad ari disukun jadinya. Kenapa? Karena ini matobi'i ya, anhar. Matobi'i aslinya kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat disukunkan sehingga panjangnya 2 sampai 6 harokat. Anhar. Panjangkan dulu, setelah itu baru ra-nya disukunkan. Anhar. Ya, bisa difahami ya. Kemudian wa inna ghanna nun bertasydid ya. Tadi cara pembacaan sudah dibahas. Minha idhar halqi juga sama ini seperti yang sebelum-sebelumnya. Haknya matabi'i atau mad asli 1 ayunan. Lama, awas, lama di sini tidak ada tasydid jadi lurus. Lama matabi'i, setelah itu alif dengan fathah yashaqqaqu. Nah, di sini hati-hati ya karena beriringan huruf yang bertasydid. Jadi tepat cara ditasydidkannya. Yashaqqaqu. Jadi tidak yashaqqaqu tidak, tapi yashaqqaqu 2 kali tasydid, shin dan qaf ya. Yashaqqaqu ya, bisa difahami ya. Kemudian fayakh ya, awas jangan mantul karena kha tidak termasuk huruf qalqalah. Fayakh cukup sukunkan saja. Fayakhruju minhul. Nah, di sini ada izhar halqi, nun sukun ketemu dengan ha. Minhul ma. Nah, ini ada alif lam qamariyah dulu ya. Alif lam menghadapi huruf qamariyah itu mim, kemudian ma, ada mad wajib muttasil ya. Matabi bertemu dengan hamzah dalam satu kata, panjangnya 4 sampai 5 harakat. Nah, karena di sini ada waqaf ta ya. Jadi mutlak harus berhenti, jadi hamzahnya disukunkan. Jadi ada kayak hentakan, tapi tidak terlalu besar. Minhul ma. Panjangkan dulu, kalau mau 4 dulu, setelah itu baru hentakan, hamzah sukunkan. Kalau mau 5 dulu harakatnya, setelah itu baru hamzahnya disukunkan. Minhul ma. Seperti itu. Kemudian lanjut. Wa inna. Nah, di sini banyak gunnah ya, Masya Allah. Alhamdulillah makin paham jadinya. Nun bertasydid gunnah ya. Minha izhar halqi, di sini juga banyak izhar ya. Izhar halqi harus jelas pembacaannya. Minha, nun sukun ketemu dengan ha besar. Ha lama matabi'i ya, sama-sama alif dengan fathah, jadi ha dan mimnya panjang 2 harakat. Yahbitu ya. Ha besar yahbitu ya. Kemudian ta, ini ta, awas bukan ta ya, tapi ta. Yahbitu. Kemudian min khasyatillah, min kha jelas idhar haki, nun sukun ketemu dengan kha ya. Min khasyatillah, tillah ini lam jalalah tarqiq tipis karena sebelum lam jalalah harakatnya kasrah, jadi tipis. Tillah bukan tillah ya, tapi tillah.
Nah, berhenti, ada waqaf mutlak to di sini. Wa mallah, nah ini juga kalau ini tafhim ya. Lam jalalah sebelumnya harakatnya fathah ya, jadi tebal. Tafhim wa mallah, mallah ya. Bighafilin, gha-nya matabi'i dah harakat ya. Alif dengan fathah, bighafilin amma, filin a jelas idhar haki, tanwin bertemu dengan ain ya, kasrah tanwin bertemu dengan ain, jadi harus jelas bighafilin amma, ini ghanah member tasydid ya. Kemudian setelah ghanah itu ada matabi, 2 harakat 1 yunan, amma, jangan lupa ya. Ta'malun, mad arid lis sukun. Matabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharakat ya, diwakafkan jadi panjangnya sukun, panjang harakatnya 2 sampai 6 harakat ya. Ini untuk artinya, silakan bisa dibaca. Alhamdulillah, sadaqallahul azim ya, sudah selesai untuk ayat 74. Lumayan panjang ya, tapi nggak masalah, sudah ini kan, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat ya. Di beberapa ada pengulangan hukum bacaannya sehingga makin paham, mudah-mudahan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, kesalahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.